Lu bisa jadi orang yang miskin dalam beberapa tahun kalau misalnya lu terus-terusan ngelakuin beberapa hal yang akan gua bahas di video kali ini. Jadi kemarin gua baru aja ngelakuin kegiatan charity bareng teman-teman gua. Di situ kita bagiin sembako ke orang-orang yang istilahnya kurang mampu, dan dari sana gua mikir kira-kira hal-hal apa aja yang bisa bikin seseorang itu jatuh miskin. Sebelum kita bahas gimana caranya seseorang itu bisa menjadi seseorang yang istilahnya kaya, berhasil, sukses, kita perlu terlebih dahulu paham tentang hal-hal apa aja yang bisa bikin seseorang itu miskin. Jadi sebelum kita sukses, paling nggak kita bisa survive dulu, baru kita bisa thriving. Penting sekali kita pahami beberapa hal ini, supaya kita nggak jatuh ke lingkaran kemiskinan ini, dan kita bisa terus jalan maju ke arah yang lebih baik. Jadi di video kali ini gue udah rangkumin beberapa hal yang bisa bikin setiap manusia itu jatuh miskin. Yang pertama adalah memilih untuk stuck di dalam lingkaran setan. Lingkaran setan yang di sini yang gua maksud, nggak cuma lingkaran setan lu pinjaman online, terus lu gali lubang tutup lubang. Itu memang suatu hal yang bisa bikin setiap orang jatuh miskin. Tapi ada beberapa hal yang lebih fundamental, yaitu adalah ketika lu memilih untuk stuck di lingkaran setan, kebiasaan lu. Lu pilih untuk tetap nyaman dengan kebiasaan lu setiap hari, yang mungkin lu udah kerja seharian di kantor, terus lu pulang tapi lu nggak mengusahakan sesuatu untuk punya hidup yang lebih baik. Misal lu selesai kantor jam 5, udah habis gitu lu santai-santai nonton YouTube, nonton TikTok, sampai malam, gitu terus berulang sepanjang minggu. Ketika lu memilih untuk bilang enggak ke hal-hal yang sulit, hal-hal yang challenging, kayak lu bikin side income lu pelajari hal-hal yang baru, dan lu lebih memilih tetap tinggal di dalam lingkaran setan kenyamanan, di situ adalah awal mula kehancuran. Karena sesuatu hal yang menurut lu pasti, kayak lu kerja kantoran kan, lu anggap itu adalah sesuatu yang aman, itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang paling gak aman. Karena lu nggak akan ngerti kondisi ekonomi beberapa tahun kemudian gimana, dan bisa aja tiba-tiba industri dari perusahaan lu ini lagi nggak perform, dan akhirnya banyak layoff. Dengan lu nggak punya cadangan income dan lebih memilih kenyamanan, di situ lu akan masuk ke jebakan kemiskinan. Hal yang kedua yang bisa bikin lu miskin adalah hidup dari gaji ke gaji. Kenapa kalau misalnya lu cuma mengandalkan gaji sebagai satu-satunya source of income lu, itu adalah hal yang berbahaya dan bisa bikin lu miskin. Karena kayak yang di poin sebelumnya yang udah gua bahas, lu nggak akan ngerti kondisi ekonomi dunia. Bisa aja industri dari perusahaan lu ini nggak perform sewaktu-waktu dan akhirnya ngelakuin layoff besar-besaran. Tapi di sini yang mau gua tekankan di poin ini adalah ketika lu nggak punya yang namanya leverage. Ketika lu nggak berinvestasi untuk bisa meningkatkan aset atau kekayaan lu. Ketika lu punya gaji setiap bulannya, lu hidup dari gaji lu dan lu habisin tanpa sisa. Ini adalah habit di mana orang-orang nggak akan pernah jadi kaya dan cenderung gampang untuk menjadi miskin. Makanya yang perlu lu biasakan dari sejak muda, bahkan sebelum lu bekerja juga, adalah lu perlu untuk biasakan habit berinvestasi. Berapapun jumlahnya, meskipun itu kecil, tapi lu tahu gimana rasanya pegang sebuah aset instrumen investasi. Kalau habit ini nggak kebiasa, dari sebelum lu punya uang, selamanya lu nggak akan pernah bisa investasi. Karena yang satu, uang lu akan terus habis karena nggak punya habitnya. Yang kedua, lu nggak punya mentalitasnya. Bisa aja lu punya uang yang besar, tapi lu nggak berani masuk ke suatu aset karena lu takut yang namanya kerugian. Beda kalau misalnya lu udah biasakan investasi sejak lu belum punya income. Katakanlah lu punya uang jajan dari orang tua, tapi paling nggak ketika lu berinvestasi di suatu aset, lu bisa ngerasain gimana naik turunnya, tidur lu tenang atau enggak, dan dari sana lu akan mempelajari aset investasi apa yang cocok untuk setiap dari lu. Satu hal yang bisa bikin lu miskin tanpa sadar adalah ketika lu fokus untuk mencari yang namanya validasi. Ketika lu akhirnya berhasil menghasilkan uang yang mungkin cukup besar, tapi lu nggak bangun pondasi finansial lu dengan benar, dan lu lebih memilih untuk terlihat kaya demi validasi dari orang-orang. Di situ adalah awal mula kehancuran lu. Karena untuk lu bisa menjadi beneran kaya, lu perlu pondasi finansial yang benar. Dan harga yang harus dibayar untuk lu bisa punya pondasi finansial yang kuat adalah dengan lu nggak kelihatan kaya. Tapi di sini ada beberapa keputusan yang bisa lu ambil. Lu misal dapat uang 1 miliar, lu punya keputusan, lu mau kelihatan kaya atau lu mau bener-bener bangun pondasi keuangan lu sampai kuat. Apalagi kalau misalnya lu fokus beli barang-barang yang nggak produktif, yang konsumtif sifatnya. Dari sana lu akan gampang sekali untuk menjadi kembali miskin. Selanjutnya, hal yang bisa bikin lu miskin adalah malas untuk belajar hal baru dan selalu ngomong nanti aja. Kita semua tahu kita hidup di dunia yang luar biasa cepat perkembangan teknologinya. Apalagi teknologi AI ini develop dengan sangat luar biasa. Tiap bulan ada model AI baru. Dan gua pelajari di sini, banyak bisnis yang akan bisa dijalankan dengan seminim orang mungkin. Semua bisnis akan bisa otomisasi pakai AI. Di sini kalau misalnya lu nggak fokus untuk belajar hal baru yang bisa meningkatkan value lu sebagai seorang manusia, kedepannya lu akan sangat susah untuk menghasilkan uang. Karena lu nggak punya value, pengetahuan lu udah outdated, dan lu keras kepala dan arogan nggak mau belajar hal baru. Merasa sudah cukup pintar,
itu nggak akan pernah menyelamatkan diri lu. Karena dunia ini setiap hari ada pengetahuan baru, bahkan pengetahuan lama belum tentu lu bisa pelajari semuanya. Dan kalau lu merasa sudah jadi yang paling jago, sudah merasa jadi yang paling pinter, di sana lu nggak akan pernah bisa menyerap ilmu baru, dan dari sana lu akan jadi miskin. Apalagi kebiasaan lu bilang nanti aja. Ketika lu disuruh belajar sebuah skill baru, lu selalu ngomong nanti aja, waktu masih banyak, gua masih mau santai-santai, ini masih di comfort zone gua, dan gua masih ngerasa ini adalah comfort zone yang aman. Tapi enggak teman-teman, ketika lu bilang nanti aja, di dunia yang sekarang ini cepat dan kesempatan selalu ada terus, lu akan miss sangat banyak opportunity. Dibanding lu mulai sesuatu sekarang, lu dapat ide nih, lu langsung eksekusi, lu dapat feedback, lu langsung evaluasi. Dari sana momentum-momentum yang ada, kalau misalnya lu gulung terus, itu akan menghasilkan sebuah kesuksesan yang mungkin bisa mengubah hidup teman-teman sampai selamanya. Tapi kalau misalnya lu terus ngomong nanti aja, akan ada waktunya lu sudah tua dan lu akan terlambat untuk menjadi seseorang yang bisa menyelamatkan keluarga lu sampai generasi-generasi berikutnya. Dan hal terakhir yang bisa tanpa sadar bikin diri lu itu miskin adalah ketika lu terus-terusan mengkonsumsi sesuatu tanpa memproduksi value apapun. Gue udah pernah bahas di video-video sebelumnya tentang produksi dan konsumsi. Jadi kegiatan di hidup manusia itu ada dua. Yang pertama adalah konsumsi. Setiap dari kita, setiap hari, itu perlu untuk mengkonsumsi sesuatu. Entah itu servis, layanan, makanan, dan hal-hal yang lain. Lu setiap hari perlu untuk makan, lu perlu tempat tinggal, lu perlu baju, lu perlu untuk pakai HP lu. Itu namanya konsumsi. Apalagi lu konsumsi sebuah konten di sosial media, itu juga tindakan konsumsi. Dan kegiatan kedua seorang manusia adalah produksi. Dengan lu bekerja, lu menciptakan sebuah value, sebuah nilai yang dinilai berguna untuk masyarakat, itu adalah kegiatan produksi. Ketika lu memilih untuk terus mengkonsumsi tanpa memproduksi value apapun, kalau misalnya kita tarik 10-15 tahun ke depan, lu nggak akan menghasilkan apa-apa karena value lu nggak ada, lu nggak menghasilkan value apapun. Tapi di sisi lainnya, lu perlu untuk terus mengkonsumsi sesuatu yang artinya dalam jangka panjang akan defisit. Karena dengan lu diem aja, lu perlu untuk terus konsumsi. Kadang-kadang dengan lu produksi, belum tentu itu akan menghasilkan keuntungan. Bisa jadi rugi. Jadi cara paling gampang untuk lu jadi miskin adalah dengan lu terus mengkonsumsi tanpa memproduksi value apapun. Lu biarkan otak lu itu kena yang namanya dopamine loop. Dapat hal yang menyenangkan. Entah itu dari scroll TikTok, scroll Instagram, scroll sosial media. Lu bikin diri lu tuh terjebak dalam kegiatan-kegiatan konsumtif. Dari sana lu akan gampang sekali menjadi seseorang yang miskin. Jadi itu tadi sekitar 5 atau 6 poin pembelajaran yang gua pelajari. Gimana caranya seseorang itu bisa menjadi orang yang miskin. Jadi sebelum orang itu istilahnya berpikir untuk gimana caranya mereka jadi kaya, mereka perlu untuk paham terlebih dahulu gimana caranya menghindari jebakan kemiskinan. Dan dari sana, ketika kita udah paham, kita belajar untuk hindari itu. Dan kalau kita tiap hari berusaha mengusahakan yang terbaik untuk hidup kita, pelan-pelan bergerak maju, dari sana kita akan bisa menjadi seseorang yang berhasil dan sampai ke tujuan kita. Semoga video kali ini bermanfaat. And yeah, that's all.